Bayangkan pikiran kita seperti lautan yang luas. Di permukaannya, ada ombak yang terus bergerak. Itulah pikiran sadar kita yang menganalisis, memutuskan, dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari. Namun, jauh di bawah permukaan, ada arus bawah yang kuat, tak terlihat namun menentukan arah lautan. Itulah pikiran bawah sadar kita. Kedua bagian ini saling terkait, namun seringkali tidak selaras. Kita berusaha maju dengan pikiran sadar, tetapi di bawah permukaan, arus bawah sadar membawa kita ke arah yang berbeda. Berapa kali kita menetapkan tujuan, namun merasa terhalang oleh kebiasaan lama? Berapa kali kita mencoba berpikir positif, namun tetap dihantui oleh ketakutan yang tak kita pahami? Jika Anda pernah merasa seperti ada kekuatan tak kasat mata yang menahan Anda, kemungkinan besar itulah ketidakseimbangan antara pikiran sadar dan bawah sadar. Buku ini adalah perjalanan untuk menyelaraskan keduanya. Ini bukan sekadar teori, tetapi sebuah eksplorasi mendalam tentang bagaimana pikiran kita bekerja, bagaimana keyakinan tertanam sejak kecil membentuk realitas kita, dan bagaimana kita dapat mengubahnya. Anda akan menemukan teknik-teknik praktis untuk mereprogram pikiran bawah sadar, memahami kebiasaan dan pola pikir yang membentuk hidup Anda, serta menciptakan kehidupan yang lebih selaras dengan keinginan sejati Anda. Perjalanan ini bukan tentang mengendalikan segalanya, melainkan memahami dan berharmoni dengan diri sendiri. Ini adalah undangan untuk menyelami kedalaman pikiran Anda, menemukan potensi tersembunyi, dan membangun kehidupan dengan kesadaran penuh. Selamat menjelajah ke dalam diri, ke tempat di mana perubahan sejati dimulai. Bab 1. Memahami dua pikiran dalam diri kita. Pikiran manusia adalah keajaiban yang belum sepenuhnya kita pahami. Ia bukan hanya alat untuk berpikir, tetapi juga pemandu yang membentuk kehidupan kita, sadar maupun tidak. Di balik setiap keputusan, kebiasaan, dan emosi yang kita alami, ada dua kekuatan yang bekerja, pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Seperti gunung es yang menjulang di tengah lautan, bagian yang terlihat hanyalah sebagian kecil dari keseluruhan strukturnya. Sementara pikiran sadar berperan sebagai nahkoda yang menentukan arah, pikiran bawah sadar adalah arus kuat yang bergerak di bawah permukaan, seringkali lebih berpengaruh daripada yang kita sadari. Dalam bab ini, kita akan membedah bagaimana dua bagian pikiran ini beroperasi, bagaimana mereka berinteraksi, dan mengapa pemahaman yang mendalam tentang keduanya adalah kunci untuk mengubah hidup kita. Pikiran sadar adalah bagian dari diri kita yang memilih, menganalisis, dan mengambil keputusan. Inilah aspek yang kita gunakan saat berpikir logis, merencanakan masa depan, atau mempelajari sesuatu yang baru. Jika kehidupan adalah kapal yang berlayar di lautan, pikiran sadar adalah kapten yang memegang kemudi. Kapten ini berusaha mengendalikan arah kapal dengan segala perhitungan dan kehati-hatian. Kita berkata kepada diri sendiri, "Saya ingin sukses," atau "Saya akan hidup lebih sehat," dan kapten dalam diri kita pun menetapkan tujuan. Namun, yang seringkali tidak kita sadari adalah bahwa kapten ini tidak sendirian dalam mengendalikan perjalanan. Ada kekuatan yang jauh lebih besar yang menentukan apakah kapal ini akan benar-benar mencapai tujuannya atau justru berbelok ke arah lain. Pikiran sadar bisa memilih, tetapi tanpa pemahaman tentang arus bawah sadar, pilihannya seringkali terhalang oleh hambatan yang tidak terlihat. Inilah mengapa banyak orang berusaha mengubah hidupnya, tetapi terus kembali pada pola yang sama, karena ada kekuatan lain yang bekerja di bawah permukaan. Jika pikiran sadar adalah kapten, maka pikiran bawah sadar adalah arus laut yang tidak terlihat. Ia jauh lebih besar dan lebih kuat daripada yang tampak di permukaan. Ia tidak berpikir secara logis seperti pikiran sadar, tetapi justru bekerja berdasarkan pola, kebiasaan, dan emosi yang telah tertanam sejak lama. Pikiran bawah sadar tidak mempertanyakan perintah yang diterimanya. Ia tidak peduli apakah keyakinan yang tertanam di dalamnya mendukung kita atau justru menghambat kita. Ia hanya mengikuti apa yang telah diprogramkan ke dalamnya. Jika sejak kecil seseorang diberitahu bahwa ia tidak cukup baik, maka keyakinan itu akan tersimpan dalam bawah sadarnya, dan tanpa sadar akan membentuk cara ia melihat diri sendiri, bertindak, dan mengambil keputusan. Kita mungkin berkata dengan pikiran sadar, "Saya ingin sukses." Tetapi jika di dalam pikiran bawah sadar terdapat keyakinan, "Saya tidak layak sukses,"
maka arus bawah ini akan menarik kita kembali ke pola lama yang menghambat kemajuan. Inilah sebabnya mengapa perubahan sejati tidak bisa hanya terjadi di tingkat pikiran sadar. Jika kita ingin benar-benar mengubah hidup kita harus memahami dan menyelaraskan arus bawah sadar ini. Bayangkan sebuah gunung es yang mengapung di lautan. Bagian yang terlihat di atas permukaan hanyalah sebagian kecil dari keseluruhan strukturnya. Itulah pikiran sadar kita. Di bawah permukaan, tersembunyi bagian yang jauh lebih besar dan lebih kuat. Itulah pikiran bawah sadar. Gunung es ini tetap mengapung, bukan karena bagian atasnya yang kecil, tetapi karena fondasi besarnya yang tersembunyi di dalam air. Begitu pula dengan kehidupan kita. Apa yang tampak di luar, keputusan, tindakan, dan perilaku kita, adalah hasil dari fondasi dalam diri kita, yaitu pikiran bawah sadar yang telah diprogramkan selama bertahun-tahun. Jika kita ingin mengubah cara kita berpikir dan bertindak, kita tidak bisa hanya berfokus pada bagian yang terlihat. Kita harus menyelam lebih dalam dan memahami apa yang tersembunyi di bawah permukaan. Tanpa kesadaran ini, kita seperti seorang pelaut yang hanya memperhatikan angin di permukaan, tetapi tidak memahami arus kuat di bawahnya yang sesungguhnya menentukan kemana kapal akan bergerak. Setiap hari, pikiran sadar dan bawah sadar kita bekerja bersama, meskipun seringkali dalam ketidakseimbangan. Saat kita ingin mengubah kebiasaan buruk, kita mungkin menggunakan tekad dan disiplin. Tetapi jika kebiasaan itu sudah tertanam dalam bawah sadar, kita akan selalu merasa seperti berjuang melawan diri sendiri. Misalnya, seseorang ingin hidup sehat dan mulai berolahraga. Dengan pikiran sadarnya, ia berkata, "Saya akan bangun pagi dan berolahraga setiap hari." Namun, jika di dalam pikiran bawah sadarnya tersimpan pengalaman masa lalu yang mengasosiasikan olahraga dengan rasa sakit atau kegagalan, maka tanpa disadari, tubuhnya akan mencari cara untuk menghindarinya. Merasa malas, menunda, atau bahkan jatuh sakit sebagai alasan untuk tidak melakukannya. Disinilah kita seringkali merasa frustrasi. Kita berpikir bahwa kita tidak memiliki disiplin atau kemauan yang cukup, padahal masalahnya bukan pada tekad kita, tetapi pada program bawah sadar yang belum selaras dengan keinginan kita. Ketika pikiran sadar dan bawah sadar tidak berada dalam harmoni, hidup kita terasa seperti pertempuran yang melelahkan. Kita ingin maju, tetapi sesuatu di dalam diri kita menarik kita ke belakang. Namun, ketika kita berhasil menyelaraskan keduanya, sesuatu yang luar biasa terjadi. Perubahan menjadi alami, effortless, dan berkelanjutan. Bayangkan jika setiap keputusan yang Anda buat didukung oleh kekuatan bawah sadar Anda, bukan dilawan olehnya. Bayangkan jika keyakinan yang tertanam dalam diri Anda mendorong Anda menuju pertumbuhan, bukan menghambat Anda. Inilah inti dari perjalanan kita. Memahami, menyelaraskan, dan mengarahkan kekuatan dalam diri agar bekerja bersama, bukan saling bertentangan. Bab ini adalah fondasi dari perjalanan kita menuju transformasi. Di bab-bab berikutnya, kita akan membahas bagaimana ketidakseimbangan pikiran ini dapat menghambat kita. Bagaimana keyakinan tertanam dalam bawah sadar kita, dan yang terpenting, bagaimana kita bisa mulai mengubahnya. Karena hidup yang kita jalani bukanlah hasil dari apa yang kita pikirkan di permukaan, tetapi dari apa yang kita yakini di kedalaman. Bab 2. Tanda-tanda ketidakseimbangan pikiran. Pikiran kita ibarat sebuah orkestra yang idealnya bergerak dalam harmoni. Namun, seringkali ada nada-nada sumbang yang mengganggu irama kehidupan kita. Kita ingin maju, tetapi kaki kita seperti terikat rantai tak kasat mata. Kita bermimpi tentang kebebasan dan kebahagiaan, tetapi langkah kita tersandung oleh kebiasaan lama, emosi yang belum tuntas, dan ketidaksesuaian antara apa yang kita inginkan dan apa yang kita lakukan. Ketika pikiran sadar dan bawah sadar tidak selaras, ketidakseimbangan terjadi. Ini bukan sekadar perasaan tidak nyaman, melainkan sebuah pola yang terus berulang, menjauhkan kita dari kehidupan yang kita dambakan. Dalam bab ini, kita akan mengurai tanda-tanda ketidakseimbangan ini. Bagaimana mereka muncul, mengapa mereka bertahan, dan bagaimana menyadari kehadiran mereka adalah langkah pertama menuju perubahan yang lebih besar. Pernahkah Anda merasa begitu bersemangat untuk memulai sesuatu, tetapi tiba-tiba kehilangan dorongan sebelum langkah pertama diambil? Atau mungkin
Anda telah membuat rencana matang untuk mencapai suatu tujuan, tetapi tanpa sadar selalu menemukan alasan untuk menunda? Prokrastinasi bukan sekadar kebiasaan menunda pekerjaan. Ia adalah refleksi dari perlawanan dalam diri. Pikiran sadar kita berkata, "Aku ingin sukses." Namun, pikiran bawah sadar kita mungkin berbisik, "Apakah aku benar-benar layak untuk sukses? Atau, bagaimana jika aku gagal?" Di balik prokrastinasi seringkali tersembunyi ketakutan. Takut gagal, takut keluar dari zona nyaman, bahkan takut menghadapi perubahan. Tanpa kita sadari, kita menciptakan hambatan bagi diri sendiri dalam bentuk penundaan, ketidaktepatan waktu, atau bahkan merusak peluang yang sudah ada. Ini adalah bentuk sabotase diri, sebuah mekanisme yang menghindarkan kita dari sesuatu yang diyakini pikiran bawah sadar sebagai ancaman. Meskipun dalam realitasnya itu adalah peluang untuk pertumbuhan. Bayangkan seseorang yang selalu mengatakan ingin hidup lebih sehat, tetapi berulang kali terjebak dalam pola makan yang tidak sehat. Atau seseorang yang ingin memiliki hubungan yang lebih harmonis, tetapi terus terlibat dalam konflik yang sama berulang kali. Kebiasaan kita adalah manifestasi dari program bawah sadar yang telah tertanam sejak lama. Kita mungkin secara sadar ingin berubah, tetapi jika pikiran bawah sadar kita masih memegang pola lama, perubahan menjadi sulit. Ini seperti mencoba menavigasi sebuah kapal ke arah baru, sementara arus di bawahnya tetap mengarah ke tempat yang sama. Mengubah kebiasaan negatif bukan hanya soal kemauan keras. Ini adalah soal memahami akar dari kebiasaan itu sendiri. Setiap kebiasaan memiliki akar dalam pengalaman, keyakinan, dan pola pikir yang mungkin sudah tertanam sejak kecil. Tanpa menyadari sumbernya, kita hanya akan berputar dalam lingkaran yang sama, mengulangi pola lama dengan sedikit variasi. Terkadang, kita merasa gelisah tanpa alasan yang jelas. Ada dorongan kemarahan yang tiba-tiba muncul, atau perasaan ketidakpuasan yang terus menghantui meskipun segala sesuatunya tampak baik-baik saja di permukaan. Emosi adalah jendela menuju pikiran bawah sadar. Mereka adalah pesan dari dalam diri yang mencoba memberitahu kita sesuatu yang belum terselesaikan. Ketika kegelisahan, kemarahan, atau ketidakpuasan menjadi pola yang menetap, itu adalah tanda bahwa ada sesuatu yang belum selaras dalam diri kita. Kegelisahan bisa muncul dari ketakutan yang tidak kita sadari. Ketakutan akan masa depan, ketakutan akan kegagalan, atau bahkan ketakutan untuk menghadapi bagian diri kita yang belum kita pahami. Kemarahan seringkali bukan hanya tentang apa yang terjadi di saat ini, tetapi akumulasi dari luka-luka lama yang belum sembuh. Ketidakpuasan muncul ketika ada kesenjangan antara apa yang kita inginkan dan apa yang kita yakini bisa kita capai. Mengabaikan emosi ini tidak akan membuatnya hilang. Justru, semakin kita menekan mereka, semakin kuat mereka akan muncul dalam berbagai bentuk, baik dalam pola pikir, tindakan, maupun kondisi fisik kita. Kita semua memiliki impian, namun seberapa sering kita benar-benar bertindak selaras dengan impian itu? Seberapa sering kita mengatakan ingin sesuatu, tetapi tindakan kita menunjukkan hal yang sebaliknya? Ketidaksesuaian antara keinginan dan tindakan adalah tanda bahwa ada perbedaan antara apa yang kita yakini secara sadar dan apa yang diprogram dalam bawah sadar kita. Anda mungkin berkata ingin sukses, tetapi jika pikiran bawah sadar Anda dipenuhi dengan keyakinan bahwa sukses itu sulit, bahwa Anda tidak cukup baik, atau bahwa orang sukses seringkali kehilangan kebahagiaan, maka tanpa sadar Anda akan bertindak dengan cara yang menjauhkan Anda dari kesuksesan. Kesenjangan ini bukan hanya menyebabkan frustrasi, tetapi juga menciptakan perasaan stagnasi. Kita merasa seolah berjalan di tempat, tidak pernah benar-benar maju meskipun kita telah mencoba berkali-kali. Ini bukan karena kita tidak mampu, tetapi karena ada bagian dalam diri kita yang perlu diselaraskan lebih dulu sebelum kita bisa benar-benar bergerak maju. Menyadari tanda-tanda ketidakseimbangan ini adalah langkah pertama untuk kembali ke jalur yang lebih harmonis. Ketika kita memahami bahwa prokrastinasi bukan sekadar malas, bahwa kebiasaan negatif memiliki akar yang lebih dalam, bahwa emosi negatif adalah pesan dari dalam diri, dan bahwa ketidaksesuaian antara keinginan dan tindakan adalah refleksi dari program bawah sadar, kita bisa mulai bekerja dengan lebih sadar untuk menciptakan perubahan yang nyata. Keseimbangan bukan tentang menghilangkan tantangan, tetapi tentang memahami bagaimana pikiran sadar
dan bawah sadar dapat bekerja bersama, bukan saling bertentangan. Bab-bab selanjutnya akan membawa kita lebih dalam ke dalam proses ini. Bagaimana menggali keyakinan bawah sadar, bagaimana melakukan reprogramming, dan bagaimana akhirnya menyelaraskan diri kita dengan kehidupan yang benar-benar kita inginkan. Sebab pada akhirnya, hidup bukanlah tentang bertarung melawan diri sendiri, melainkan menemukan harmoni antara apa yang kita pikirkan, rasakan, dan lakukan. Bab 3. Menggali keyakinan yang tertanam dalam alam bawah sadar. Hidup kita adalah cerminan dari keyakinan yang berakar di dalam diri, baik yang kita sadari maupun yang tersembunyi di alam bawah sadar. Apa yang kita pikir mungkin atau tidak mungkin, apa yang kita anggap sebagai kebenaran mutlak, dan bagaimana kita merespons dunia, semuanya berasal dari kumpulan keyakinan yang telah tertanam jauh sebelum kita menyadarinya. Keyakinan bawah sadar ini seperti akar dari sebuah pohon. Kita melihat batang, cabang, dan daunnya, tetapi akarnya tetap tersembunyi di bawah tanah. Jika akarnya kuat dan sehat, pohon akan tumbuh subur. Namun jika akarnya rapuh atau beracun, pertumbuhan akan terhambat. Demikian pula dengan kehidupan kita. Jika kita memiliki keyakinan yang mendukung pertumbuhan dan keberlimpahan, kita akan lebih mudah mencapai kebahagiaan dan kesuksesan. Sebaliknya, jika keyakinan kita dibangun di atas ketakutan dan keterbatasan, kita akan terus menghadapi hambatan yang tampaknya tak terlihat. Dalam bab ini, kita akan menggali lebih dalam tentang dari mana keyakinan bawah sadar berasal, bagaimana mereka terbentuk, dan bagaimana kita dapat mengenali serta mengubah keyakinan yang menghalangi potensi kita. Seorang anak lahir sebagai kertas kosong, terbuka untuk menyerap setiap pengalaman dan informasi dari sekitarnya. Tanpa filter atau perisai, ia menyerap dunia seperti spons, membangun pemahaman tentang kehidupan berdasarkan apa yang ia lihat, dengar, dan rasakan. Keyakinan bawah sadar mulai terbentuk sejak usia dini, bahkan sebelum kita memiliki kemampuan berpikir secara kritis. Semua yang kita alami di masa kecil, bagaimana orang tua kita berbicara, bagaimana mereka bereaksi terhadap kesulitan, bagaimana mereka memandang uang, cinta, dan kesuksesan, tertanam dalam pikiran kita sebagai kebenaran. Pikiran bawah sadar tidak mempertanyakan, ia hanya merekam dan menerima. Jika kita sering mendengar, hidup itu sulit, atau kamu harus bekerja keras sampai kelelahan untuk mendapatkan sesuatu, maka itu akan menjadi prinsip tak tertulis yang membentuk cara kita menjalani kehidupan. Banyak orang berjuang mencapai tujuan mereka bukan karena mereka tidak mampu, tetapi karena ada program lama dalam pikiran bawah sadar mereka yang berkata sebaliknya. Inilah mengapa usaha keras saja seringkali tidak cukup. Kita harus menggali akar dari keyakinan yang kita bawa selama ini. Masa kecil adalah fondasi bagi hampir semua keyakinan yang kita pegang di masa dewasa. Setiap pengalaman yang membekas membentuk cara kita melihat dunia dan diri kita sendiri. Bayangkan seorang anak yang tumbuh dalam lingkungan penuh kasih dan dukungan. Setiap kali ia jatuh, orang tuanya berkata, "Tidak apa-apa, kamu bisa mencoba lagi." Keyakinan yang tertanam dalam dirinya adalah bahwa kegagalan bukanlah sesuatu yang menakutkan, melainkan bagian dari proses belajar. Sebaliknya, jika seorang anak sering mendengar, "Kamu tidak cukup baik," atau "Jangan terlalu percaya diri, nanti kamu kecewa," maka ia mungkin tumbuh dengan perasaan takut mencoba hal baru. Di dalam bawah sadarnya, ada suara yang terus-menerus mengatakan bahwa dunia tidak aman dan bahwa ia tidak cukup layak. Trauma masa kecil, baik yang besar maupun kecil, juga memiliki dampak besar. Seorang anak yang pernah dihina di depan kelas karena salah menjawab pertanyaan mungkin tumbuh dengan ketakutan berbicara di depan umum. Seorang anak yang sering dibandingkan dengan saudara kandungnya mungkin mengembangkan keyakinan bahwa ia harus selalu berjuang untuk mendapatkan pengakuan. Masa kecil adalah cetakan pertama dari siapa kita. Namun, kabar baiknya adalah, cetakan itu bukan sesuatu yang permanen. Kita memiliki kekuatan untuk menyadari pola yang terbentuk dan mengubahnya menjadi sesuatu yang lebih mendukung kehidupan kita. Selain keluarga, lingkungan sosial dan budaya juga memiliki peran besar dalam membentuk keyakinan bawah sadar kita. Di beberapa budaya, kesuksesan seringkali dikaitkan dengan kerja keras yang melelahkan. Jika seseorang tumbuh dalam lingkungan yang menanamkan ide bahwa orang kaya pasti curang, atau
uang adalah sumber kejahatan, maka tanpa disadari, ia mungkin merasa bersalah saat mulai meraih keberlimpahan. Lingkungan juga membentuk cara kita memandang diri sendiri. Jika seseorang tumbuh di komunitas yang sering meremehkan impian besar, ia mungkin ragu untuk mengejar ambisi yang lebih tinggi. Jika seseorang selalu dikelilingi oleh orang-orang yang pesimis dan penuh keluhan, maka secara alami ia akan mengadopsi pola pikir serupa. Media juga memiliki peran dalam membentuk keyakinan kita. Film, berita, dan media sosial terus-menerus menanamkan gagasan tentang bagaimana kehidupan seharusnya berjalan, menciptakan standar yang sering kali tidak realistis. Jika kita tidak menyadarinya, kita bisa terjebak dalam keyakinan bahwa kita harus selalu membandingkan diri dengan orang lain, mengejar kesempurnaan, atau memenuhi ekspektasi yang sebenarnya tidak sesuai dengan diri kita. Namun, kita tidak harus menjadi korban dari lingkungan kita. Begitu kita menyadari pengaruh ini, kita bisa mulai memilih apa yang ingin kita percayai dan apa yang ingin kita lepaskan. Langkah pertama menuju perubahan adalah kesadaran. Kita tidak bisa mengubah sesuatu yang tidak kita sadari. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mengenali keyakinan yang membatasi kita. Tanyakan pada diri sendiri, apa keyakinan saya tentang diri saya sendiri? Apa yang saya yakini tentang uang, cinta, kesuksesan, dan kebahagiaan? Dari mana keyakinan ini berasal? Apakah keyakinan ini membantu saya atau justru menghambat saya? Begitu kita menyadari pola yang membatasi, kita bisa mulai menggantinya dengan keyakinan baru yang lebih mendukung. Ini bukan proses instan, tetapi sebuah perjalanan. Setiap kali kita menangkap pikiran lama yang tidak lagi berguna, kita bisa secara sadar memilih untuk menggantinya dengan perspektif yang lebih positif. Misalnya, jika selama ini kita percaya bahwa saya tidak cukup pintar untuk sukses, kita bisa mulai menanamkan afirmasi baru. Saya memiliki kapasitas untuk belajar dan berkembang setiap hari. Jika kita percaya bahwa cinta selalu berakhir dengan kekecewaan, kita bisa mengubahnya menjadi saya layak mendapatkan cinta yang sehat dan membahagiakan. Mengubah keyakinan bawah sadar adalah seperti menanam benih baru di dalam pikiran kita. Dengan kesabaran, ketekunan, dan kesadaran yang terus berkembang, kita bisa menumbuhkan realitas baru yang lebih selaras dengan kehidupan yang kita inginkan. Setiap keyakinan yang kita pegang hari ini berasal dari pengalaman masa lalu kita. Namun, kita bukanlah budak dari masa lalu. Kita memiliki kebebasan untuk mengevaluasi, menyaring, dan membentuk ulang keyakinan yang kita inginkan. Kesadaran adalah kunci. Begitu kita menyadari bahwa banyak dari batasan yang kita rasakan hanyalah ilusi yang diciptakan oleh pikiran kita sendiri, kita bisa mulai membangun kehidupan yang lebih selaras dengan impian dan potensi sejati kita. Bab 4. Teknik reprogramming pikiran bawah sadar. Pikiran bawah sadar adalah medan subur tempat keyakinan dan kebiasaan tumbuh. Apa yang kita tanam di dalamnya, baik itu harapan atau ketakutan, impian atau keraguan, akan berkembang dan membentuk realitas kita. Jika kita ingin mengubah hidup kita, maka kita harus mulai dengan mengubah apa yang tertanam dalam pikiran bawah sadar. Namun, bagaimana cara kita melakukannya? Bagaimana kita bisa menggantikan pola pikir lama yang menghambat dengan keyakinan baru yang memberdayakan? Jawabannya terletak pada teknik reprogramming pikiran bawah sadar. Sama seperti seorang pemahat yang mengubah sebongkah batu menjadi karya seni, kita pun dapat membentuk ulang pikiran kita melalui latihan yang konsisten. Dalam bab ini, kita akan mengeksplorasi berbagai cara untuk menanamkan keyakinan baru yang lebih mendukung, membangun kembali dialog internal, dan menciptakan realitas mental yang lebih selaras dengan kehidupan yang kita inginkan. Kata-kata yang kita ucapkan kepada diri sendiri merupakan fondasi dari keyakinan yang kita pegang. Setiap hari, tanpa sadar, kita berbicara kepada diri sendiri dan seringkali mengulang pesan-pesan yang membatasi. Mungkin kita pernah berkata dalam hati bahwa kita tidak cukup baik, sering gagal, atau tidak berhak mendapatkan kebahagiaan. Kata-kata ini mungkin tampak sepele, tetapi jika diulang terus-menerus, mereka akan tertanam dalam pikiran bawah sadar dan membentuk kenyataan yang kita alami. Afirmasi adalah cara untuk mengubah dialog internal ini. Dengan mengganti kalimat-kalimat negatif dengan afirmasi positif, kita menanamkan pesan baru yang lebih mendukung ke dalam pikiran bawah sadar.
Sebagai contoh, keyakinan bahwa kita tidak cukup pintar untuk sukses dapat digantikan dengan pernyataan yang lebih membangun, seperti meyakini bahwa kita memiliki kecerdasan dan kreativitas untuk mencapai impian. Dengan mengucapkannya secara konsisten dan penuh keyakinan, afirmasi menjadi semakin kuat. Cara terbaik untuk memperkuatnya adalah dengan mengatakannya di depan cermin setiap pagi, merasakan makna di balik kata-kata itu, dan membiarkan afirmasi tersebut meresap ke dalam pikiran bawah sadar. Selain afirmasi, visualisasi juga menjadi teknik yang sangat efektif dalam membentuk ulang pikiran. Pikiran kita tidak dapat membedakan antara pengalaman nyata dan imajinasi yang kuat. Ketika kita membayangkan diri kita telah mencapai tujuan yang diinginkan, otak menerima gambaran itu sebagai sesuatu yang nyata dan mungkin terjadi. Jika kita ingin lebih percaya diri, kita bisa membayangkan diri kita berbicara dengan tegas dalam sebuah presentasi, merasakan keberanian dalam diri, dan melihat bagaimana orang-orang mendengarkan dengan penuh perhatian. Semakin sering kita memvisualisasikan kesuksesan, semakin otak kita mulai menerima skenario itu sebagai bagian dari kenyataan. Untuk mencapai hasil yang maksimal, visualisasi sebaiknya dilakukan di tempat yang tenang, dalam keadaan rileks, dan dengan melibatkan seluruh indera, serta emosi yang mendalam. Namun, pikiran yang terlalu bising seringkali menghambat kita dalam menerima pesan-pesan baru. Kita dipenuhi oleh kekhawatiran tentang masa depan, penyesalan tentang masa lalu, atau kecemasan akan hal-hal kecil dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, meditasi dan mindfulness berperan penting dalam proses ini. Dengan menenangkan pikiran, kita menciptakan ruang bagi kesadaran baru dan menyelaraskan diri dengan keyakinan yang lebih positif. Meditasi membawa kita ke dalam kondisi relaksasi yang mendalam, di mana pikiran bawah sadar lebih terbuka terhadap perubahan. Sementara itu, mindfulness membantu kita untuk hadir sepenuhnya di saat ini, membebaskan diri dari pola pikir otomatis yang sering kali dikendalikan oleh keyakinan lama. Dengan hanya duduk dalam keheningan selama beberapa menit, berfokus pada napas, dan mengamati pikiran yang datang dan pergi tanpa terikat padanya, kita mulai melatih diri untuk memiliki kendali lebih besar atas pikiran kita. Di samping teknik-teknik tersebut, ada pula hipnoterapi dan guided imagery yang memberikan dampak lebih mendalam. Hipnoterapi melibatkan relaksasi mendalam yang memungkinkan kita mengakses pikiran bawah sadar secara langsung dan menanamkan sugesti positif. Dalam kondisi ini kita menjadi lebih reseptif terhadap perubahan. Karena pikiran sadar yang skeptis mulai melemah. Kita dapat menggunakan hipnoterapi dengan bantuan profesional atau melalui rekaman guided hypnosis yang telah dirancang untuk membantu membentuk pola pikir baru. Teknik guided imagery bekerja dengan cara serupa, di mana kita mendengarkan narasi yang membimbing kita menuju pengalaman mental yang positif. Saat kita mendengarkan, kita membayangkan diri kita berada dalam situasi yang diinginkan, merasakan setiap detail dengan nyata, dan membiarkan emosi positif mengalir dalam diri. Pada akhirnya, pikiran bawah sadar kita adalah tanah yang siap ditanami. Apapun yang kita tanam akan tumbuh dan menjadi bagian dari hidup kita. Dengan menerapkan afirmasi, visualisasi, meditasi, dan hipnoterapi secara konsisten, kita dapat membentuk ulang cara kita berpikir, merasa, dan bertindak. Perubahan mungkin tidak terjadi dalam semalam, tetapi seiring waktu, kita akan mulai melihat pergeseran nyata dalam diri. Keyakinan lama yang menghambat akan melemah, dan kita akan semakin selaras dengan kehidupan yang kita impikan. Dunia luar hanyalah cerminan dari dunia dalam. Ubah pikiranmu, maka duniamu akan berubah bersamanya. Bab 5. Perjalanan menemukan diri sejati. Kita datang ke dunia ini sebagai lembaran kosong, namun seiring berjalannya waktu, kehidupan mulai menulis kisah dalam diri kita. Pengalaman, luka, kebahagiaan, dan tantangan membentuk siapa kita hari ini. Namun, seringkali, kita merasa terputus dari diri sejati kita, tertutup oleh lapisan keyakinan yang bukan milik kita, terbebani oleh trauma masa lalu, atau terjebak dalam pola emosi yang menghalangi pertumbuhan. Menemukan diri sejati bukanlah tentang menjadi seseorang yang baru, melainkan tentang kembali kepada jati diri yang telah lama tersembunyi. Ini adalah perjalanan ke dalam, eksplorasi batin yang membawa kita menuju kedalaman emosi, pemahaman, dan akhirnya kebebasan. Luka yang belum disembuhkan tidak akan menghilang begitu saja.
Ia tetap ada di dalam diri, tersembunyi di balik perilaku, ketakutan, dan pola pikir yang kita jalani setiap hari. Trauma masa lalu, baik besar maupun kecil, seringkali membentuk keyakinan yang membatasi kita. Seorang anak yang tumbuh tanpa validasi emosional mungkin akan membawa keyakinan bahwa dirinya tidak cukup berharga. Seseorang yang mengalami kegagalan besar di masa lalu bisa mulai percaya bahwa dirinya ditakdirkan untuk gagal. Namun, trauma tidak harus menjadi rantai yang mengikat kita selamanya. Langkah pertama dalam menyembuhkan luka ini adalah berani mengakuinya, menghadapi tanpa lari atau menyangkal. Kesadaran adalah langkah awal menuju pelepasan. Dengan bertanya pada diri sendiri tentang pengalaman masa lalu yang masih menyakitkan, bagaimana pengalaman itu membentuk cara pandang kita, serta keyakinan apa yang masih mengendalikan hidup kita, kita mulai membuka pintu bagi penyembuhan. Setiap emosi yang kita pendam tidak benar-benar hilang. Mereka tetap bersembunyi dalam tubuh dan pikiran, mencari cara untuk muncul kembali dalam bentuk kecemasan, stres, atau bahkan penyakit fisik. Untuk menemukan diri sejati, kita perlu memiliki keberanian untuk merasakan dan melepaskan emosi yang tertahan. Langkah pertama adalah menyadari emosi tanpa menghakimi. Saat kemarahan, kesedihan, atau ketakutan muncul, izinkan diri untuk merasakannya sepenuhnya tanpa menyalahkan diri sendiri. Setelah itu, ekspresikan emosi tersebut dengan cara yang sehat, seperti menulis jurnal, berbicara dengan seseorang yang dipercaya, atau sekadar menangis. Tubuh juga dapat menjadi alat pelepasan, meditasi, pernapasan dalam, yoga, atau gerakan bebas dapat membantu melepaskan energi emosional yang selama ini tersimpan. Setiap emosi membawa pesan tersendiri. Alih-alih menghindarinya, kita perlu mendengarkan dan memahaminya agar bisa melepaskannya dengan damai. Pikiran kita seringkali seperti labirin yang penuh dengan pemikiran berulang, kenangan tersembunyi, dan pertanyaan yang belum terjawab. Salah satu cara terbaik untuk memahami diri sendiri adalah dengan menuliskannya. Journaling menjadi teknik sederhana namun luar biasa dalam menggali perasaan, memahami pola pikir, dan melihat diri kita dengan lebih jernih. Dengan menuangkan isi pikiran ke dalam kata-kata, kita menciptakan jarak antara diri kita dan emosi yang kita rasakan, memberikan ruang untuk refleksi yang lebih mendalam. Menuliskan momen-momen paling berpengaruh dalam hidup dapat membantu kita memahami pelajaran yang telah kita peroleh. Dengan mengeksplorasi ketakutan dan kecemasan yang sering muncul, kita bisa menelusuri akar penyebabnya dan mulai membebaskan diri dari belenggunya. Membayangkan diri sejati kita tanpa batasan pun menjadi latihan yang membuka wawasan, membantu kita melihat potensi yang mungkin telah lama kita abaikan. Dengan kejujuran dan keterbukaan, journaling bukan hanya sekadar menulis, tetapi juga proses penyembuhan yang membawa kita lebih dekat kepada diri sejati. Seringkali kita mencari validasi dari luar, berharap orang lain memberi kita rasa cukup, cinta, dan penerimaan. Namun, kebahagiaan sejati datang dari dalam, dari bagaimana kita memperlakukan dan berbicara pada diri sendiri. Membangun hubungan yang lebih baik dengan diri sendiri dimulai dengan bersikap lembut terhadap diri kita. Kesalahan bukanlah alasan untuk menghakimi diri sendiri, melainkan bagian dari perjalanan yang membantu kita bertumbuh. Selain itu, kita perlu secara sadar mempraktikkan self-care, memberi diri sendiri ruang untuk melakukan hal-hal yang membawa kebahagiaan dan ketenangan. Dialog internal juga berperan besar dalam hubungan kita dengan diri sendiri. Mengubah narasi negatif menjadi kata-kata yang lebih penuh kasih, dapat membantu membangun kepercayaan diri dan rasa cukup. Lebih dari itu, mendengarkan intuisi adalah langkah penting dalam hidup yang lebih autentik. Seringkali, kita mengabaikan suara hati demi menyenangkan orang lain. Padahal intuisi adalah pemandu yang membawa kita ke arah yang selaras dengan jati diri kita. Perjalanan menemukan diri sejati bukanlah sesuatu yang bisa diselesaikan dalam sehari. Ini adalah eksplorasi seumur hidup, sebuah proses yang terus berkembang seiring dengan pertumbuhan kita. Namun, semakin dalam kita menyelami diri sendiri, semakin banyak keindahan yang kita temukan. Hidup kita tidak lagi dikendalikan oleh luka lama atau ketakutan yang diwarisi, melainkan oleh kesadaran dan keautentikan. Diri sejati bukanlah sesuatu yang harus dicari di luar sana. Ia selalu ada, menunggu kita untuk kembali ke rumah, ke dalam diri sendiri. Bab 6. Membangun kebiasaan baru yang menguatkan.
Setiap perubahan besar dalam hidup dimulai dari kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten. Kebiasaan bukan sekadar tindakan berulang, tetapi fondasi dari siapa kita menjadi. Mereka membentuk cara kita berpikir, bertindak, dan merespons dunia. Namun, membangun kebiasaan baru tidak selalu mudah. Kita seringkali terjebak dalam pola lama yang sudah tertanam dalam pikiran bawah sadar. Untuk benar-benar menciptakan perubahan yang bertahan lama, kita perlu memahami bagaimana kebiasaan terbentuk, bagaimana memperkuatnya, dan bagaimana menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan kita. Perjalanan ini bukan sekadar tentang mengubah kebiasaan buruk, tetapi tentang membangun versi terbaik dari diri kita, melalui langkah-langkah kecil yang berkelanjutan. Di era serba cepat ini, kita cenderung menginginkan hasil instan dalam segala hal, termasuk dalam perubahan diri. Namun, membentuk kebiasaan baru bukanlah proses sekejap mata. Penelitian menunjukkan bahwa dibutuhkan sekitar 66 hari untuk sebuah kebiasaan menjadi bagian dari rutinitas, meskipun angka ini dapat berbeda bagi setiap individu. Otak manusia dirancang untuk mencari kenyamanan, sehingga mengubah pola lama bisa terasa sulit pada awalnya. Tetapi, semakin sering kita melakukan suatu tindakan, semakin mudah otak mengenalinya sebagai sesuatu yang otomatis. Perubahan kebiasaan dapat diibaratkan seperti membentuk jalur baru di hutan. Jika kita hanya melewati jalur itu sekali, rumput liar akan segera menutupinya kembali. Tetapi jika kita berjalan di jalur yang sama setiap hari, lama-kelamaan jalur tersebut akan terbentuk dengan sendirinya. Inilah alasan mengapa konsistensi lebih penting daripada intensitas yang berlebihan. Langkah kecil yang dilakukan setiap hari jauh lebih berdampak dibandingkan perubahan besar yang hanya dilakukan sesekali. Sebagai contoh, jika seseorang ingin menanam kebiasaan membaca, cukup dengan membaca 5 halaman buku setiap hari tanpa melewatkan lebih dari 2 hari berturut-turut. Setiap pencapaian kecil perlu dihargai agar motivasi tetap terjaga, karena keberhasilan besar selalu berawal dari langkah kecil yang berulang. Salah satu cara efektif untuk membangun kebiasaan baru adalah dengan teknik habit stacking, yaitu mengaitkan kebiasaan baru dengan kebiasaan lama yang sudah tertanam kuat dalam rutinitas harian. Sebagai contoh, jika seseorang ingin mulai bermeditasi setiap pagi, ia dapat melakukannya setelah menyikat gigi atau setelah membuat secangkir teh. Karena kebiasaan lama sudah menjadi bagian dari keseharian, kebiasaan baru pun akan lebih mudah melekat jika dilakukan bersamaan. Penerapan teknik ini sangat sederhana. Misalnya, setelah menyikat gigi, seseorang dapat duduk diam selama 2 menit untuk bernapas dalam-dalam. Setelah menyalakan laptop di pagi hari, ia bisa menulis 3 hal yang ia syukuri sebelum mulai bekerja. Atau, sebelum menyalakan TV setelah pulang ke rumah, ia bisa membaca 1 halaman buku terlebih dahulu. Dengan cara ini, kebiasaan baru akan terasa lebih alami, karena sudah menyatu dengan rutinitas yang ada. Otak manusia secara alami merespons hadiah atau penghargaan. Setiap kali kita menyelesaikan sesuatu dan merasa senang, otak melepaskan dopamin, hormon kebahagiaan yang memperkuat perilaku positif. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memberikan penguatan positif saat berhasil menjalankan kebiasaan baru. Hadiah yang diberikan tidak harus sesuatu yang besar atau mahal. Bahkan, sekadar mengatakan kepada diri sendiri, "Saya bangga dengan pencapaian saya hari ini," sudah cukup untuk memberikan dorongan motivasi. Ada berbagai cara sederhana untuk memberi penghargaan pada diri sendiri. Salah satunya adalah dengan menggunakan habit tracker atau daftar pencapaian harian. Menandai setiap hari ketika berhasil menjalankan kebiasaan baru akan memberi perasaan pencapaian yang menyenangkan. Selain itu, memberikan hadiah kecil, seperti membeli buku favorit setelah menyelesaikan 10 buku, dapat menjadi motivasi tambahan. Merayakan keberhasilan kecil, seperti berhasil bangun lebih pagi selama 3 hari berturut-turut, juga bisa menjadi dorongan mental yang kuat. Yang terpenting, hadiah yang diberikan harus sejalan dengan tujuan, sehingga tidak bertentangan dengan kebiasaan baik yang sedang dibangun. Motivasi seringkali naik turun, tetapi lingkungan yang tepat dapat membuat perubahan menjadi lebih mudah dan berkelanjutan. Jika kita hanya mengandalkan motivasi, akan ada hari-hari di mana kita merasa malas atau kehilangan semangat. Namun, jika lingkungan kita sudah dirancang untuk mendukung kebiasaan baru, kita tidak perlu terus-menerus berjuang untuk mempertahankannya. Sebagai contoh,
Seseorang yang ingin membaca lebih banyak buku akan lebih mungkin berhasil jika ia meletakkan bukunya di tempat yang mudah dijangkau, seperti di meja kerja atau di dekat tempat tidur, daripada menyimpannya di rak tertutup. Hal yang sama berlaku untuk kebiasaan lain. Jika ingin makan lebih sehat, kita bisa meletakkan buah-buahan di meja dan menyembunyikan camilan tidak sehat dari pandangan. Jika ingin mengurangi waktu menatap layar ponsel sebelum tidur, kita bisa meletakkan ponsel jauh dari tempat tidur. Selain itu, memilih lingkungan sosial yang mendukung juga sangat penting. Berada di sekitar orang-orang yang memiliki kebiasaan baik akan membuat kita lebih mudah mengadopsi kebiasaan serupa. Membangun kebiasaan baru tidak harus dilakukan dengan perubahan drastis dalam semalam. Yang jauh lebih penting adalah komitmen kecil yang dilakukan secara konsisten. Tidak ada keharusan untuk menjadi sempurna dalam setiap langkah. Yang terpenting adalah terus bergerak maju, meskipun perlahan. Setiap kebiasaan baik yang kita ulangi setiap hari akan semakin tertanam dalam pikiran bawah sadar kita, membentuk jalur baru yang semakin mudah untuk dilewati. Kebiasaan kecil yang kita bangun hari ini adalah pondasi bagi masa depan kita. Oleh karena itu, memilih kebiasaan dengan bijak, menciptakan lingkungan yang mendukung, dan terus melangkah dengan konsisten adalah kunci utama menuju perubahan yang lebih besar. Karena pada akhirnya, kesuksesan bukanlah hasil dari satu langkah besar, melainkan akumulasi dari langkah-langkah kecil yang dilakukan dengan penuh kesadaran. Bab 7. Keheningan sebagai pintu menuju kesadaran. Dalam dunia yang penuh kebisingan, kita sering kehilangan suara paling penting, suara dari dalam diri kita sendiri. Kita dikelilingi oleh notifikasi yang terus berbunyi, percakapan tanpa henti, serta hiruk-pikuk kehidupan yang seakan tak pernah memberi jeda. Ironisnya, semakin banyak informasi yang kita serap, semakin sedikit ruang yang tersisa untuk mendengar apa yang benar-benar penting. Keheningan bukan sekadar ketiadaan suara, tetapi sebuah ruang yang memungkinkan kita menemukan kedalaman diri. Ia adalah jembatan yang menghubungkan kita dengan kesadaran yang lebih tinggi, dengan kearifan yang sering tertutupi oleh berbagai distraksi dunia luar. Saat kita belajar untuk berdiam diri, kita membuka pintu menuju pemahaman yang lebih dalam tentang pikiran bawah sadar, tentang perasaan yang belum sempat diungkapkan, serta tentang intuisi yang selama ini menunggu untuk didengarkan. Pernahkah kamu merasa lelah meskipun tidak melakukan apa-apa? Atau merasa gelisah saat tidak ada suara di sekelilingmu? Dunia modern telah mengondisikan kita untuk selalu terhubung. Tetapi paradoksnya justru membuat kita semakin terputus. Terputus dari keheningan, dari intuisi, dan dari pemahaman diri yang sejati. Bisingnya dunia bukan hanya datang dari luar, tetapi juga dari dalam. Pikiran kita terus-menerus berbicara, menciptakan kekhawatiran, ketakutan, dan ekspektasi yang tak ada habisnya. Kita terbiasa mengalihkan diri dari keheningan dengan memeriksa ponsel, menyalakan musik, atau mencari gangguan lain yang membuat kita terhindar dari kesunyian. Padahal, semakin kita menghindari keheningan, semakin jauh kita dari mengenali diri sendiri. Saat kamu membiarkan dirimu tenggelam dalam kesunyian tanpa gangguan, pernahkah kamu merasakan ketidaknyamanan? Jika iya, mungkin ada sesuatu yang sedang kamu hindari, perasaan, pikiran, atau kenyataan yang belum kamu hadapi. Ketika kita benar-benar diam, kita mulai menyadari apa yang sebenarnya ada di dalam diri kita, emosi yang tersembunyi, ketakutan yang belum tersentuh, atau impian yang mungkin telah lama terlupakan. Pikiran bawah sadar berbicara dengan cara yang halus, tidak berteriak seperti kebisingan dunia luar, melainkan berbisik, menunggu kita untuk cukup hening agar bisa mendengarnya. Salah satu cara terbaik untuk mulai memahami pikiran bawah sadar adalah dengan sengaja menciptakan keheningan dalam keseharian. Duduk dalam diam, menarik napas perlahan, dan membiarkan pikiran mengalir tanpa berusaha mengendalikannya bisa menjadi awal yang baik. Berjalan di alam tanpa membawa distraksi apapun, hanya mendengarkan suara angin, gemerisik dedaunan, dan kicauan burung, dapat membantumu merasakan kehadiran diri secara lebih utuh. Meluangkan waktu untuk menjauh dari gawai dan melakukan detoks digital selama beberapa jam akan membantu menjernihkan pikiran, serta menciptakan ruang bagi keheningan untuk berbicara. Keheningan bukan sekadar menghentikan suara luar,
tetapi juga tentang menciptakan ruang di dalam diri, agar kita dapat mendengar dengan lebih dalam. Cobalah duduk dalam keheningan selama beberapa menit setiap hari. Perhatikan apa yang muncul di dalam pikiran tanpa menghakimi atau berusaha mengubahnya. Lalu tuliskan dalam jurnal tentang perasaan atau wawasan yang muncul dari praktik ini. Seringkali kita mencari jawaban di luar diri, bertanya pada orang lain, membaca buku, atau mencari inspirasi dari berbagai sumber eksternal. Namun, jawaban terbaik seringkali sudah ada dalam diri kita. Hanya saja kita tidak memberinya cukup ruang untuk muncul ke permukaan. Kesunyian memberi kita kesempatan untuk melihat ke dalam dengan jujur, mengevaluasi hidup tanpa distraksi, dan menemukan kebijaksanaan batin yang telah lama tertutupi oleh kesibukan. Meluangkan waktu untuk menulis bebas di jurnal, tanpa menyensor apapun, dapat menjadi cara efektif untuk menangkap pemikiran terdalam kita. Berdiam diri di hadapan cahaya lilin yang redup juga bisa membantu menenangkan pikiran dan membuka kesadaran yang lebih luas. Bahkan, mengambil waktu untuk pergi sendiri ke tempat yang sunyi, jauh dari hiruk-pikuk dunia, dapat menjadi pengalaman reflektif yang mendalam. Ketika kita berani memasuki kesunyian, kita menyadari bahwa jawaban yang kita cari selama ini sebenarnya tidak pernah benar-benar hilang. Mereka hanya menunggu kita untuk cukup hening agar bisa ditemukan. Kapan terakhir kali kamu benar-benar meluangkan waktu untuk mendengarkan dirimu sendiri? Apakah ada pertanyaan besar dalam hidup yang belum kamu temukan jawabannya? Mungkin, keheninganlah yang akan membimbingmu menemukannya. Intuisi adalah bisikan lembut yang muncul dari dalam diri. Ia tidak berteriak, tidak memaksa, tetapi selalu hadir, menawarkan petunjuk yang seringkali kita abaikan. Pikiran bawah sadar berbicara melalui intuisi, melalui perasaan yang sulit dijelaskan, melalui firasat yang muncul tanpa alasan logis. Namun, karena dunia kita begitu bising, kita seringkali tidak menyadari sinyal ini. Salah satu cara untuk lebih selaras dengan intuisi adalah dengan lebih peka terhadap perasaan halus yang muncul dalam diri. Jika sesuatu terasa benar atau salah tanpa alasan yang jelas, bisa jadi itu adalah intuisi yang berbicara. Mengamati pola yang terus berulang dalam kehidupan kita juga dapat menjadi petunjuk penting dari alam bawah sadar. Setiap pengalaman seringkali membawa pelajaran yang berulang, dan jika kita cukup hening untuk memperhatikannya, kita dapat memahami pesan yang ingin disampaikan kepada kita. Sebelum mengambil keputusan besar, cobalah untuk berhenti sejenak dan tanyakan pada dirimu, apa yang sebenarnya aku rasakan tentang ini? Berikan ruang bagi intuisi untuk berbicara. Tulis apapun yang muncul, bahkan jika tampaknya belum masuk akal. Percayalah bahwa jawaban terbaik seringkali datang dari ketenangan, bukan dari analisis yang berlebihan. Dalam keheningan kita bertemu dengan diri kita yang sebenarnya. Di sana, kita menemukan ketenangan yang tidak bisa diberikan oleh dunia luar. Kita menemukan kejelasan yang tidak bisa didapat dari kebisingan. Kita menemukan intuisi yang selalu ada, tetapi seringkali kita abaikan. Dunia mungkin akan terus bergerak cepat, tetapi kita selalu memiliki pilihan untuk berhenti sejenak, untuk berdiam diri, dan untuk mendengarkan suara terdalam dari dalam diri. Keheningan bukanlah kekosongan, melainkan ruang di mana kesadaran sejati lahir. Dan dalam keheningan, kita menemukan rumah kita yang sesungguhnya, dalam diri sendiri. Bab 8. Memimpin hidup dengan kesadaran penuh. Dalam derasnya arus kehidupan, banyak dari kita menjalani hari-hari tanpa benar-benar hadir. Kita merespons keadaan dengan pola lama, bereaksi secara otomatis, dan terjebak dalam kebiasaan yang mungkin tidak lagi melayani pertumbuhan kita. Namun, hidup yang bermakna tidak terjadi secara kebetulan. Ia membutuhkan kesadaran untuk memilih bagaimana kita berpikir, merasakan, dan bertindak. Memimpin hidup dengan kesadaran penuh berarti menjadi arsitek bagi kehidupan kita sendiri, bukan sekadar mengikuti arus. Ini tentang menghadapi setiap momen dengan kejernihan, merespons dengan kebijaksanaan, dan menjalani kehidupan dengan tujuan yang mendalam. Seringkali, kita bereaksi terhadap hidup seperti mesin otomatis. Ketika sesuatu tidak berjalan sesuai harapan, kita marah. Ketika seseorang menyakiti kita, kita tersinggung. Ketika menghadapi tantangan, kita mengeluh. Tetapi apakah reaksi-reaksi ini benar-benar mencerminkan siapa kita? Ataukah mereka hanya kebiasaan lama yang terus berulang?
Perbedaan mendasar antara reaksi dan respon terletak pada kesadaran. Reaksi terjadi secara impulsif, tanpa berpikir, dan seringkali didorong oleh emosi yang tidak terkendali. Sebaliknya, respon muncul dari tempat yang lebih dalam, yang melibatkan refleksi, kejernihan, dan pilihan sadar. Untuk beralih dari reaksi impulsif ke respon yang lebih bijaksana, kita dapat mempraktikkan beberapa langkah sederhana. Saat menghadapi situasi yang memicu emosi, cobalah berhenti sejenak sebelum bereaksi. Tarik napas dalam dan beri diri waktu untuk mengamati perasaan yang muncul. Setelah itu, tanyakan kepada diri sendiri, apakah reaksi yang hendak diberikan benar-benar membantu atau justru memperburuk keadaan. Kemudian, pilihlah tindakan yang mencerminkan nilai-nilai diri. Jika ingin menjadi pribadi yang penuh kasih, biarkan respon yang muncul berasal dari cinta, bukan kemarahan. Jika ingin menjadi lebih tenang, maka biarkan ketenangan mendominasi, bukan kepanikan. Sebagai latihan, kita bisa mengambil satu situasi dalam hidup yang sering kali memicu reaksi impulsif, lalu membayangkan bagaimana kita dapat meresponsnya dengan lebih sadar dan bijaksana. Dengan melatihnya secara konsisten, kita dapat menciptakan kebiasaan baru yang lebih harmonis. Setiap hari, kita berpikir sekitar 60.000 pikiran, dan yang mengejutkan, sebagian besar dari mereka adalah pikiran yang sama seperti hari sebelumnya. Pola pikir otomatis ini seperti program yang berjalan di latar belakang, membentuk cara kita melihat dunia, berbicara kepada diri sendiri, dan bertindak dalam kehidupan. Jika kita terus-menerus memiliki keyakinan seperti, "Aku selalu gagal dalam hal ini," "Aku tidak cukup baik," atau "Dunia ini tidak adil kepadaku," tanpa sadar kita memperkuat keyakinan tersebut dan menciptakan realitas yang sama berulang kali. Namun, kita memiliki kekuatan untuk mengubahnya dengan mengganti pola pikir otomatis dengan kesadaran penuh. Langkah pertama adalah menyadari pikiran-pikiran yang sering muncul dan bagaimana mereka memengaruhi tindakan kita. Setelah itu, kita dapat mulai mempertanyakan kebenarannya. Apakah pikiran ini benar adanya, ataukah hanya cerita lama yang selama ini kita yakini? Jika ternyata hanya keyakinan lama yang membatasi, kita bisa menggantinya dengan pola pikir yang lebih sehat. Misalnya, alih-alih mengatakan, "Aku selalu gagal," kita dapat menggantinya dengan, "Aku sedang belajar dan berkembang setiap hari." Sebagai latihan, cobalah menuliskan pola pikir negatif yang sering muncul dalam diri, lalu temukan alternatif yang lebih positif dan sehat. Bacakan afirmasi baru ini setiap pagi, agar secara perlahan membentuk pola pikir yang lebih sadar dan memberdayakan. Hidup tidak pernah berjalan lurus, ia penuh dengan perubahan yang tak terduga. Namun, yang menentukan kebahagiaan dan ketenangan kita bukanlah apakah hidup berjalan sesuai rencana, melainkan bagaimana kita merespons perubahan. Orang yang kaku dalam berpikir seringkali merasa frustrasi saat hidup tidak berjalan sesuai harapan. Mereka melawan kenyataan, berpegang teguh pada ekspektasi lama, dan akhirnya merasa kecewa. Sebaliknya, orang yang memiliki fleksibilitas mental mampu beradaptasi. Mereka tidak terpaku pada satu cara, tetapi terbuka terhadap kemungkinan baru. Untuk mengembangkan fleksibilitas mental, pertama-tama kita perlu menerima bahwa perubahan adalah bagian dari kehidupan. Alih-alih melawannya, kita dapat belajar untuk menyesuaikan diri dengan aliran hidup. Kita juga bisa mulai mengubah sudut pandang terhadap kesulitan, melihatnya bukan sebagai hambatan, melainkan sebagai kesempatan untuk berkembang. Selain itu, penting untuk melatih diri agar tidak terlalu melekat pada ekspektasi yang tidak realistis. Semakin kita melekat pada bagaimana sesuatu seharusnya terjadi, semakin sulit kita menerima kenyataan. Sebagai latihan, cobalah pikirkan satu perubahan besar dalam hidup yang sulit diterima. Kemudian, tanyakan pada diri sendiri, bagaimana jika perubahan ini adalah kesempatan untuk pertumbuhan? Lihat situasi ini dari perspektif yang lebih luas dan temukan pelajaran di dalamnya. Hidup dengan kesadaran penuh bukan hanya tentang bagaimana kita merespons kehidupan sehari-hari, tetapi juga tentang bagaimana kita menjalani hidup dengan makna dan tujuan yang lebih dalam. Banyak orang menjalani hidup tanpa arah yang jelas. Mereka hanya mengikuti rutinitas, melakukan apa yang diharapkan dari mereka, tanpa benar-benar bertanya pada diri sendiri, mengapa aku ada di sini? Apa yang benar-benar ingin aku ciptakan dalam hidup ini? Apa yang membuat hidupku bermakna? Menjalani hidup dengan kesadaran penuh berarti
hidup dengan tujuan. Kita tidak hanya hidup untuk bertahan, tetapi untuk berkembang, berkontribusi, dan menjalani kehidupan yang selaras dengan nilai-nilai terdalam kita. Untuk menemukan tujuan hidup yang lebih dalam, kita bisa mulai dengan merenungkan apa yang benar-benar penting bagi kita. Apakah itu cinta, kebijaksanaan, kreativitas, atau kontribusi? Setelah itu, tuliskan visi hidup yang selaras dengan hati. Bayangkan seperti apa kehidupan yang ideal bagi kita. Kemudian, ambil langkah kecil setiap hari menuju tujuan tersebut. Tidak perlu perubahan besar dalam semalam, tetapi komitmen kecil setiap hari akan membawa kita lebih dekat pada kehidupan yang kita inginkan. Sebagai latihan, luangkan waktu sejenak untuk menuliskan 3 hal yang membuat hidup terasa bermakna. Tanyakan pada diri sendiri apakah selama ini hidup telah dijalani selaras dengan hal-hal tersebut. Jika belum, pikirkan 1 langkah kecil yang bisa dilakukan hari ini untuk lebih mendekatinya. Hidup dengan kesadaran penuh adalah perjalanan menuju diri yang lebih utuh. Ia bukan tentang mengendalikan segala sesuatu di luar diri kita, tetapi tentang menjadi pemimpin dalam hidup kita sendiri. Memilih bagaimana kita berpikir, merasakan, dan bertindak dengan penuh kesadaran. Kita tidak harus menjadi korban dari kebiasaan lama. Kita bisa belajar untuk merespons dengan bijaksana, menggantikan pola pikir otomatis, beradaptasi dengan perubahan, dan hidup dengan tujuan yang lebih dalam. Pada akhirnya, kesadaran adalah kekuatan terbesar yang kita miliki. Saat kita memimpin hidup dengan penuh kesadaran, kehidupan pun berubah menjadi sesuatu yang lebih indah, lebih bermakna, dan lebih sejati. Bab 9. Menciptakan realitas yang kita inginkan. Kehidupan yang kita jalani hari ini bukanlah sekadar rangkaian kejadian acak, melainkan cerminan dari keyakinan, pikiran, dan energi yang kita pancarkan ke dunia. Setiap pengalaman, baik yang menyenangkan maupun penuh tantangan, lahir dari pola batin yang telah lama tertanam dalam diri kita. Namun, satu hal yang sering terlupakan adalah bahwa kita memiliki kekuatan untuk mengubah dan menciptakan realitas yang kita inginkan. Perubahan ini bukan terjadi melalui paksaan atau ketakutan, tetapi melalui kesadaran, niat yang kuat, serta keseimbangan energi dalam diri. Saat kita memahami bagaimana pikiran dan energi bekerja, kita mulai melihat bahwa hidup bukanlah sesuatu yang terjadi kepada kita, melainkan sesuatu yang diciptakan melalui kita. Tanpa kita sadari, pikiran kita membentuk pengalaman hidup yang kita alami. Ketika kita memandang dunia dengan kacamata ketakutan, kita akan menemukan lebih banyak alasan untuk merasa takut. Sebaliknya, jika kita memilih melihat kehidupan dengan kacamata keberlimpahan dan kemungkinan, maka berbagai peluang baru akan terbuka di hadapan kita. Keyakinan yang kita pegang erat menjadi dasar dari pengalaman kita. Jika kita percaya bahwa kita tidak mampu, maka hidup akan terus memberikan bukti yang memperkuat keyakinan tersebut. Sebaliknya, ketika kita yakin bahwa segala sesuatu mungkin, kita akan mulai menemukan jalan yang mengarah pada keberhasilan. Pikiran kita berfungsi seperti magnet yang menarik pengalaman sefrekuensi dengannya. Energi yang kita pancarkan ke alam semesta akan kembali kepada kita dalam bentuk pengalaman nyata. Dengan demikian, semakin kita memusatkan perhatian pada keluhan dan kesulitan, semakin besar tantangan yang akan muncul. Sebaliknya, ketika kita melatih diri untuk mensyukuri hal-hal kecil, keberlimpahan pun akan semakin terasa dalam hidup kita. Kesadaran akan kekuatan pikiran dapat kita latih dengan lebih memperhatikan pola pikir yang sering muncul dalam keseharian. Apakah kita lebih sering dipenuhi ketakutan atau harapan? Setiap kali pikiran negatif muncul, kita bisa mengubahnya dengan bertanya, bagaimana jika segalanya berjalan dengan baik untukku? Selain itu, berbicara kepada diri sendiri dengan cara yang lebih mendukung dan membangun dapat membantu kita membentuk realitas yang lebih positif. Setiap pencapaian dalam hidup berawal dari niat yang jelas dan kuat. Semua yang pernah diciptakan di dunia ini, mulai dari penemuan besar hingga perubahan kecil dalam hidup seseorang, diawali dengan sebuah niat. Namun, niat saja tidak cukup. Energi yang mendukung niat tersebut haruslah sejalan dengan keinginan yang kita miliki. Jika kita menginginkan kesuksesan tetapi menyimpan banyak keraguan dan ketakutan, energi yang kita pancarkan pun bercampur dengan ketidakpastian,
sehingga hasil yang kita dapatkan menjadi kurang optimal. Agar niat kita lebih efektif, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah menetapkannya dengan jelas. Kita bisa bertanya kepada diri sendiri, apa yang benar-benar aku inginkan? Kemudian, kita perlu memastikan bahwa niat tersebut muncul dari tempat yang positif. Jika niat kita hanya didorong oleh rasa takut atau keinginan untuk membuktikan sesuatu kepada orang lain, maka hasil yang diperoleh seringkali tidak bertahan lama. Langkah terakhir adalah melepaskan segala keraguan dan mempercayai bahwa keinginan kita mungkin untuk terwujud. Memiliki keyakinan terhadap proses kehidupan sama pentingnya dengan menetapkan tujuan. Untuk memperkuat niat, kita dapat menuliskan hal-hal yang ingin kita wujudkan dan membayangkan bagaimana rasanya jika semua itu telah menjadi kenyataan. Dengan membiarkan diri kita merasakan energi dari impian tersebut dan melepaskan segala bentuk keraguan, kita mulai menciptakan kondisi yang lebih mendukung bagi realitas yang kita inginkan. Manifestasi bukan sekadar berpikir positif atau berharap sesuatu terjadi, tetapi sebuah proses sadar yang menyelaraskan pikiran, perasaan, dan tindakan dengan keinginan kita. Salah satu teknik manifestasi yang efektif adalah visualisasi. Otak kita tidak dapat membedakan antara pengalaman nyata dan imajinasi yang kuat. Ketika kita membayangkan kehidupan ideal seolah-olah sudah terjadi, kita mengirimkan sinyal yang jelas kepada alam semesta dan ke bawah sadar kita untuk mewujudkannya. Untuk melakukan visualisasi dengan efektif, kita bisa menutup mata, membayangkan kehidupan impian kita dengan detail, serta merasakan emosi yang muncul, seperti kebahagiaan, ketenangan, atau keberlimpahan. Melakukan ini setiap pagi atau sebelum tidur dapat memperkuat pesan yang kita kirimkan ke alam bawah sadar. Selain visualisasi, menulis realitas yang kita inginkan juga merupakan teknik yang sangat membantu. Dengan menuliskan impian kita, seolah-olah sudah menjadi kenyataan, kita mengaktifkan perasaan dan keyakinan yang lebih dalam terhadap hal-hal yang ingin kita capai. Sebagai contoh, kita bisa menulis, "Aku sangat bersyukur karena sekarang aku hidup dengan penuh kedamaian dan keberlimpahan. Setiap hari, aku dikelilingi oleh orang-orang yang mendukungku dan aku melakukan pekerjaan yang aku cintai." Teknik lainnya adalah bertindak seolah-olah kita telah mencapai keinginan tersebut. Jika kita ingin menjadi seseorang yang lebih percaya diri, kita bisa mulai berbicara dan bergerak dengan penuh keyakinan. Jika kita ingin sukses, kita bisa mulai berpikir dan bertindak seperti orang sukses. Dengan bertanya kepada diri sendiri, bagaimana aku akan bertindak jika aku sudah mencapai keinginanku? Kita dapat mulai menerapkan pola pikir dan tindakan yang mendukung perjalanan kita menuju impian tersebut. Rasa syukur adalah salah satu energi paling kuat yang dapat mempercepat manifestasi. Ketika kita bersyukur, kita mengirimkan sinyal kepada alam semesta bahwa kita telah memiliki apa yang kita butuhkan, dan ini menarik lebih banyak pengalaman yang serupa. Untuk mengembangkan rasa syukur, kita bisa memulai hari dengan menuliskan 3 hal yang kita syukuri, melihat pelajaran berharga di balik setiap tantangan, serta melatih diri untuk merasakan rasa syukur bahkan sebelum sesuatu terjadi, seolah-olah impian kita telah menjadi kenyataan. Dengan hidup dalam keadaan bersyukur, kita berhenti menunggu kebahagiaan datang dan mulai melihat bahwa kebahagiaan telah hadir di setiap momen yang kita jalani. Hidup bukanlah sesuatu yang terjadi begitu saja, melainkan sesuatu yang kita ciptakan. Setiap pikiran, niat, dan energi yang kita pancarkan berperan dalam membentuk realitas yang kita alami. Saat kita memahami bagaimana pikiran bekerja, bagaimana energi berfungsi, dan bagaimana kita dapat memanfaatkan manifestasi dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak lagi merasa tak berdaya, tetapi justru menjadi pencipta yang sadar. Kehidupan impian kita bukanlah sesuatu yang jauh di masa depan, melainkan sesuatu yang sudah ada di dalam diri kita, menunggu untuk diwujudkan. Mulailah sekarang. Tentukan niatmu, percayai prosesnya, dan bersyukurlah untuk setiap langkah kecil yang membawamu menuju keajaiban yang lebih besar. Bab 10. Kesabaran dan ketekunan dalam perjalanan transformasi. Transformasi adalah perjalanan yang tidak terjadi dalam sekejap. Ia bukan hasil dari satu keputusan besar, tetapi merupakan akumulasi dari langkah-langkah kecil yang diambil dengan kesadaran dan ketekunan. Namun, di era yang serba cepat ini, kita sering terjebak dalam ilusi
bahwa perubahan harus terjadi segera. Kita menginginkan hasil instan, kesuksesan yang cepat, pertumbuhan yang instan, dan kebahagiaan yang segera terasa. Tetapi kehidupan tidak berjalan seperti itu. Segala sesuatu yang bernilai membutuhkan waktu untuk bertumbuh, seperti benih yang harus melewati musim sebelum menjadi pohon yang kokoh. Kesabaran dan ketekunan adalah dua sahabat yang akan menemani kita dalam perjalanan ini. Perubahan sejati tidak terjadi dalam satu malam. Alam memberikan banyak contoh tentang bagaimana setiap proses membutuhkan waktu dan ketekunan. Seekor ulat tidak bisa memaksakan dirinya menjadi kupu-kupu dalam sehari. Ia harus melewati fase kepompong, diam dalam kegelapan, sebelum akhirnya terbebas dengan sayapnya yang indah. Sebuah pohon tidak tumbuh hanya karena satu kali disiram. Ia memerlukan waktu, sinar matahari, dan ketahanan menghadapi badai sebelum akarnya menjadi kuat. Begitu pula dengan kita. Terkadang kita ingin segera melihat hasil dari usaha yang telah dilakukan, tetapi setiap perubahan memerlukan proses internal yang mendalam. Otak kita butuh waktu untuk menyesuaikan diri dengan kebiasaan baru, karena pola lama tidak bisa begitu saja dihapus. Emosi kita juga membutuhkan waktu untuk beradaptasi. Keputusan untuk berubah tidak serta-merta membuat kita merasa berbeda dalam sekejap. Dunia luar pun ikut menyesuaikan dengan perubahan yang kita lakukan, dan orang-orang di sekitar kita mungkin masih melihat kita dengan cara yang lama. Maka, penting bagi kita untuk bersabar dan mempercayai proses. Jangan menilai diri sendiri hanya dari hasil yang terlihat, tetapi lihatlah usaha yang terus dilakukan. Perubahan yang bertahan lama adalah perubahan yang terjadi secara alami, bukan yang dipaksakan. Salah satu alasan mengapa banyak orang menyerah di tengah jalan adalah karena mereka hanya fokus pada hasil akhir. Mereka merasa belum mencapai apa yang diinginkan, sehingga lupa bahwa setiap langkah kecil adalah bagian penting dari perjalanan. Bayangkan, seorang pendaki gunung yang hanya terpaku pada puncak. Jika ia terus memikirkan betapa jauhnya perjalanan, ia akan merasa kelelahan dan kehilangan semangat. Namun, jika ia menikmati setiap langkah, merasakan hembusan angin, dan mengagumi keindahan sekitar, perjalanan akan terasa lebih bermakna. Setiap perubahan kecil yang kita lakukan adalah kemajuan, sekecil apapun itu. Tidak ada pencapaian yang terlalu sederhana untuk dirayakan. Terkadang, hanya menyadari bahwa kita telah bergerak maju lebih jauh dari kemarin sudah cukup untuk menjadi bentuk penghargaan bagi diri sendiri. Yang terpenting adalah tidak membandingkan perjalanan kita dengan perjalanan orang lain. Setiap orang memiliki ritmenya masing-masing, dan yang harus kita fokuskan adalah bagaimana kita bertumbuh dan berkembang dari waktu ke waktu. Salah satu cara sederhana untuk menghargai progres adalah dengan merenungkan perjalanan kita setiap hari. Sebelum tidur, tanyakan pada diri sendiri, apa satu hal kecil yang sudah aku lakukan hari ini yang membawaku lebih dekat ke perubahan yang aku inginkan? Dengan kesadaran seperti ini, kita bisa lebih menghargai setiap langkah yang telah diambil, sekecil apapun itu. Kita seringkali takut gagal. Namun, kegagalan bukanlah akhir dari perjalanan, melainkan bagian yang tak terpisahkan dari proses. Seorang anak kecil yang belajar berjalan akan jatuh berkali-kali, tetapi ia tidak pernah berpikir untuk menyerah. Ia terus mencoba, bangkit lagi, hingga akhirnya bisa melangkah dengan mantap. Begitu juga dengan kita. Setiap kali kita jatuh, kita sedang belajar sesuatu yang penting. Kegagalan mengajarkan kita untuk lebih bijaksana, lebih kuat, dan lebih tangguh. Alih-alih melihat kegagalan sebagai hukuman, kita bisa menjadikannya sebagai umpan balik. Jika sesuatu tidak berjalan sesuai rencana, tanyakan pada diri sendiri, apa yang bisa aku pelajari dari ini? Kegagalan juga tidak mendefinisikan siapa kita. Kita bukan kegagalan yang kita alami, melainkan seseorang yang sedang dalam proses bertumbuh. Bahkan, banyak orang sukses di dunia ini adalah mereka yang pernah mengalami kegagalan besar, tetapi mereka tidak berhenti di sana. Mereka bangkit dan mencoba lagi, menggunakan kegagalan sebagai bahan bakar untuk melangkah lebih jauh. Cobalah untuk mengenang satu kegagalan terbesar yang pernah kita alami. Apa pelajaran berharga yang bisa kita ambil dari pengalaman itu? Bagaimana kegagalan tersebut membentuk kita menjadi lebih kuat? Dengan cara ini, kita bisa melihat kegagalan bukan sebagai sesuatu yang menakutkan,
tetapi sebagai bagian alami dari perjalanan menuju kesuksesan. Seringkali, kita berpikir bahwa kebahagiaan terletak di suatu titik di masa depan. Kita berkata, "Aku akan bahagia ketika aku sukses," atau "Aku akan merasa puas setelah mencapai tujuan ini." Namun, hidup tidak bekerja seperti itu. Setiap kali kita mencapai sesuatu, akan selalu ada hal baru yang ingin kita kejar. Jika kita terus hidup dengan mentalitas menunggu untuk bahagia, kita akan melewatkan keindahan yang ada di hadapan kita saat ini. Untuk benar-benar menikmati perjalanan hidup, kita harus belajar untuk hadir di saat ini. Jangan hanya fokus pada masa depan, tetapi rasakan dan nikmati setiap momen perjalanan yang sedang berlangsung. Setiap hari adalah bagian dari proses, bukan sekadar batu loncatan menuju sesuatu yang lebih besar. Kita juga perlu bersyukur atas setiap pengalaman, baik atau buruk, karena semuanya membentuk diri kita menjadi lebih matang dan bijaksana. Pagi hari adalah waktu yang baik untuk mengingatkan diri kita tentang hal ini. Sebelum memulai hari, tanyakan pada diri sendiri, bagaimana aku bisa menikmati hari ini, bukan hanya melihatnya sebagai langkah menuju masa depan. Temukan keindahan dalam hal-hal kecil, seperti senyuman seseorang, hembusan angin, atau cahaya matahari yang hangat di kulit. Dengan begitu, kita akan menyadari bahwa kebahagiaan sejati bukanlah sesuatu yang harus dicapai nanti, tetapi sesuatu yang bisa dirasakan sekarang. Perjalanan transformasi bukanlah perlombaan yang harus dimenangkan secepat mungkin. Ia adalah tarian yang harus dinikmati, lukisan yang terus berkembang, dan kisah yang sedang ditulis dengan setiap langkah yang kita ambil. Tidak ada alasan untuk terburu-buru, dan tidak ada alasan untuk menyerah. Hargai setiap detik perjalanan ini. Rayakan setiap langkah kecil yang telah diambil. Biarkan kegagalan menjadi guru yang membimbing kita. Karena pada akhirnya, tujuan sejati bukan hanya tentang mencapai sesuatu, tetapi tentang bagaimana kita menjalani hidup dengan kesadaran, kesabaran, dan hati yang terbuka. Lanjutkan perjalananmu. Keajaiban sedang menantimu di setiap langkah. Kesimpulan, hidup bukanlah garis lurus menuju kesempurnaan, melainkan sebuah tarian yang penuh irama, dengan naik dan turun yang membentuk keindahannya. Kita sering terburu-buru ingin sampai di tujuan, lupa bahwa esensi kehidupan bukan hanya tentang pencapaian, tetapi tentang bagaimana kita menghidupi setiap langkahnya dengan penuh kesadaran. Perjalanan menuju transformasi bukanlah tentang menjadi seseorang yang baru, tetapi tentang kembali kepada diri sendiri. Lebih jujur, lebih hadir, lebih selaras dengan kehidupan. Kesabaran adalah kunci, ketekunan adalah bahan bakarnya, dan kesadaran adalah cahaya yang menuntun langkah kita. Jadi, jangan hanya menunggu masa depan untuk merasa utuh. Jangan hanya mencari kebahagiaan di ujung perjalanan. Lihatlah ke dalam, nikmati setiap proses, dan biarkan setiap momen, baik yang manis maupun pahit, membentuk dirimu menjadi versi terbaik yang sejati. Karena sesungguhnya, kehidupan bukan tentang kemana kita akan tiba, tetapi bagaimana kita memilih untuk berjalan.